semuanya anak-anak. Perkenalkan, saya Miss Sari mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Dan yang menjadi nanti tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem kekuasaan negara kesatuan Indonesia. Maka materi kita hari ini kita bisa mengenal bagaimana sistem kekuasaan negara kesatuan Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak kami semuanya bisa memperhatikan yang kita bahas itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara negara. Itu nanti yang kita bahas untuk pada materi kali ini, sehingga anak-anak kami nanti dapat dimengerti. Sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sistem hakikat negara dan kedaulatan negara, dan ada sistem pemerintahan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Satu-satu kita bahas, yaitu masalah tentang sistem hakikat negara dan kedaulatan negara. Di situ kita bisa mengenal yang namanya yaitu sifat hakikat negara. Sedangkan sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu disitulah kita bahas bagaimana tentang teori-teori kedaulatan negara Republik Indonesia. Sedangkan pada konsep-konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, nanti kita bisa mengenal bagaimana tentang masalah kekuasaan yang ada di Indonesia. Sifat hakikat negara, menurut Profesor Miriam Budiarjo, dia mengatakan bahwa sifat hakikat negara ada 3 macam. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Sifat memaksa artinya sifat yang memiliki kekuatan fisik yang harus dilakukan, contoh membayar pajak. Sedangkan yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli ini adalah mencakup tujuan bersama dari masyarakat. Artinya, semua aliran kepercayaan atau aliran politik itu tidak boleh disebarluaskan karena bertentangan dengan masyarakat dan negara. Sedangkan yang ketiga, yaitu mencakup semua. Jadi, semua perundang-undangan itu harus dilakukan tanpa kecuali, tanpa memilih siapa saja, sehingga tercapai semua masyarakat dan sesuai dengan cita-cita negara. Itulah yang sistem hakikat negara. Pengertian kedaulatan. Berdasarkan bahasa Italia, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Sedangkan menurut Jean Modin, dia mengatakan ada 2 kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi yang mengatur negara, yang melaksanakan fungsi negara. Contoh, dia yang mengatur pajak, dialah yang mengatur pemilu, dialah yang mengatur pembangunan. Kedua, yaitu kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi tingkat internasional atau luar negeri yang bisa bekerja sama dengan bilateral atau multilateral. Dan menurut J.W. Gardner, dia juga mengatakan ada 2, yaitu tentang kedaulatan. Ada eksklusivitas, artinya itu adalah kekuasaan yang lain menyaingi. Sedangkan yang kedua yaitu permanen, berarti kekuasaan yang tetap ada. Selanjutnya, tadi itu ada 2. Sekarang yang ketiganya yaitu tentang kekuasaan tunggal. Artinya kekuasaan tunggal ini kekuasaan yang merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Tidak ada yang lain, hanya satu, tanpa ada yang dibagi-bagikan. Sedangkan yang kedua adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu ada kekuasaan lain membatasinya, maka kekuasaan tersebut yang dimaksud adalah otomatis lenyap. Sehingga pada pemaparan yang kedua ini adalah tentang kekuasaan tunggal dan tidak terbatas. Ini sangat-sangat bertentangan dengan
sesuatu hal kalau misalkan ditentukan tentang kekuasaan di dalam suatu negara. Karena tunggal hanya satu, berarti tidak boleh berhak yang lain yang mengatur. Kemudian kalau tidak terbatas berarti itu tidak boleh ada. Macam-macam kedaulatan negara. Macam-macam kedaulatan negara ini ada yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Artinya kekuasaan dalam suatu negara itu terpilih sebagai pemimpin adalah itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari orang lain. Makanya kalau seandainya ada pemimpin dalam suatu negara, maka itu adalah sudah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini berkembang menjadi teori kedaulatan yang sudah ada di dalam suatu negara. Itu kekuasaan yang paling tertinggi adalah raja, bukan yang lain. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Artinya kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara, bukan dari tangan yang siapa pemimpinnya. Kemudian yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini berlaku adalah pada kekuasaan pemerintah terdapat pada aturan hukum. Kemudian yang kelima itu teori kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan yang paling tertinggi adalah bukan kepada siapa-siapa tetapi kepada rakyat sendiri. Sehingga itulah yang bertanggung jawab adalah rakyat. Jadi ada beberapa yang 5 tadi yang paling bagus adalah tentang kedaulatan rakyat. Itu tentang kedaulatan rakyat. Ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan, yaitu menurut J.J. Rousseau. Dia mengatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa dan merdeka. Kemudian menurut John Locke, dia mengatakan kekuasaan negara itu berasal dari rakyat bukan dari raja. Dan sedangkan Montesquieu memisahkan kekuasaan itu menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi ketiga hal ini sangat-sangat berbeda dengan satu sama lain. Jadi yang sering digunakan di suatu negara sekarang seperti kita negara Indonesia yaitu ada Montesquieu, ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itulah yang sering kita gunakan berdasarkan pandangan-pandangan pelapor teori kedaulatan menurut para ahli. Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat ini ada beberapa, yaitu Indonesia berbentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik. Kemudian sistem pemerintah presidensial. Presiden adalah kepala negara yang diangkat oleh MPR selama 5 tahun. Kemudian parlemen 2 bagian, ada DPR dan ada MPR. Kekuasaan yudikatif oleh MA. Jadi itulah yang masih berlaku dengan di negara Indonesia, yaitu Indonesia mengenai berbentuk negara kesatuan dan presiden sebagai pemimpin suatu negara Indonesia. Itulah yang mengenai amandemen Indonesia. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 yaitu negara Indonesia berdasarkan hukum. Kemudian pemerintahannya bersifat konstitusi yang bersifat absolutisme. Kemudian kekuasaan yang paling tertinggi adalah MPR, sedangkan presiden hanya sebagai penyelenggara yang tertinggi di bawah MPR. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan menteri-menteri itu adalah hanya sebagai pembantu dari presiden. Sedangkan yang bertanggung jawab penuh di dalam suatu pimpinan dalam suatu negara adalah presiden. Itulah sistem pemerintahan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Itulah yang menjadi yang perlu kita perhatikan di dalam suatu sistem pemerintahan itu untuk Indonesia. Di dalam pengakuan kedaulatan negara lain ada 2 yang menjadi pengakuannya. Pertama adalah pengakuan secara de facto, yang artinya pengakuan secara fakta tentang berdirinya suatu negara. Ada 2 de facto, yaitu de facto bersifat tetap dan de facto bersifat sementara.
Dan kedua yaitu pengakuan secara de jure. Itu ada pengakuan resmi dari negara lain dengan segala konsekuensi. Ada dua yaitu ada de jure bersifat tetap dan ada jure bersifat penuh. Itulah yang menjadi pengakuan kedaulatan negara lain yang masih kita gunakan di negara Indonesia. Jadi ada yang bersifat sementara, ada juga yang bersifat tetap karena berdasarkan fakta-fakta dan bersifat tetap yang ada di dalam suatu negara itu. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada syarat-syaratnya, yaitu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat, kemudian ada kedaulatan oleh negara lain, kemudian ada faktor yang menyebabkan harus ada pengakuan dari kedaulatan dari negara lain. Kemudian ada kenyataan bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa negara lain. Jadi itu salah satu syarat-syarat yang menjadi suatu negara. Jadi di negara Indonesia itu ada wilayah. Jadi kita di sini kan ada beberapa wilayah di dalam suatu pulau, dalam suatu provinsi, dalam suatu kabupaten atau kota, dan ada rakyat kita sebagai rakyat. Jadi ada pemerintah yang berdaulat, ada kedaulatan yang negara lain. Jadi ada juga pengakuan dari negara-negara lain. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Indonesia berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahnya republik. Kemudian sistem pemerintahnya presidensial. Karena presiden adalah kepala negara yang diangkat oleh MPR selama 5 tahun. Parlemenannya 2 bagian, ada DPR dan ada MPR. Kekuasaan yudikatifnya adalah Mahkamah Agung. Makanya sering dikatakan adalah negara kesatuan adalah negara Indonesia. Dan presiden itu selama 5 tahun, ya. Dan kekuasaan yudikatifnya adalah Mahkamah Agung. Itulah yang menjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pemaparannya dalam suatu negara. Ya, MPR itu Majelis Musyawarah Rakyat. Ya, sistem pemerintahnya adalah republik. Nah, itulah yang menjadi pemaparannya selama ini. Sedangkan variasi sistem pemerintah Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Presiden dalam mengangkat pejabat harus pertimbangan DPR dan parlemen membentuk undang-undang dasar Republik Indonesia. Jadi itulah variasi sistem pemerintah Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku di dalam suatu negara, khususnya negara kita yaitu negara Indonesia. Dan presiden ini itu sebagai pejabat negara yang paling tertinggi di dalam suatu negara. Jadi itu dipilih karena usulan dari DPR dan diberhentikan oleh sesuatu ini. Jadi itulah variasi-variasi sistem pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan Miseng Sari.